Halo semua, Tulip TV ada di sini. Gunpowder Milkshake adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang wanita pembunuh bayaran yang mencoba menyelamatkan seorang gadis dari sebuah penculikan, sekaligus melawan sekelompok orang yang akan membalas dendam kepadanya. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Pada awal film, terlihat cuplikan seorang wanita sedang melawan sekelompok pria bersenjata, di mana wanita itu adalah orang suruhan dari kelompok yang bernama The Foam, yang sengaja dikirimkan untuk menghabisi orang-orang yang dianggap sebagai musuh kelompok itu. Wanita itu bernama Samantha atau yang dipanggil Sam. Dia terlihat sangat kelaparan setelah menyelesaikan tugasnya. Dengan lahap dia memakan semangkok sereal susu sambil menjahit lengannya yang terluka. Terlihat di atas meja teleponnya berdering. Seorang pria bernama Nathan mengajaknya bertemu di sebuah restoran langganan mereka. Nathan adalah bos dari Sam, salah satu anggota The Foam. Ketika sampai di restoran, Sam teringat saat dia bersama ibunya di restoran itu. 15 tahun sebelumnya di tempat itu, Sam menunggu ibunya yang bernama Scarlett untuk menyerahkan sebuah buku yang di dalamnya berisi sebuah pistol. Di tempat itu, ibunya mengatakan kalau dia harus menghilang untuk sementara waktu. Tetapi Sam tidak boleh ikut dengannya. Nathan akan merawatnya selama Scarlett dalam persembunyian. Sam yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, tidak mendapatkan jawaban dari ibunya. Ketika Scarlett sedang berada di kamar mandi, terlihat segerombolan orang masuk ke restoran itu untuk mencari Scarlett. Karena tidak menemukannya, salah satu dari mereka menanyakan keberadaan Scarlett kepada Sam. Tetapi Sam tidak mau memberitahukannya. Tiba-tiba muncul Scarlett dari belakang mereka dan langsung menembak pria itu. Close your eyes, baby girl. Ketika Sam membuka matanya, ibunya sudah berada di luar menuju ke mobilnya. Sam berusaha mengejarnya tetapi dihalangi oleh Nathan. Tidak terasa sekarang Sam sudah beranjak dewasa dan dia mengikuti jejak ibunya bekerja untuk Nathan. Lamunan Sam pun berakhir setelah Nathan sampai di restoran itu. Nathan menemuinya untuk menanyakan apa yang terjadi hari itu, di mana hari itu Sam telah menembak beberapa orang dalam menjalankan tugasnya. Hal itu dikarenakan adanya kesalahan informasi yang diberikan kepadanya sehingga memakan banyak korban. Kemudian Nathan memberitahukan kepada Sam bahwa ada seorang akuntan yang mencuri uang dari The Foam, dan Sam harus mengambil uang itu kembali. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nathan meminta Sam untuk mengganti senjata yang digunakannya dengan senjata yang baru. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana beberapa mayat tergeletak di sana. Tempat itu adalah lokasi penembakan yang dilakukan oleh Sam. Tampak seorang pria yang marah besar karena anak kesayangannya ikut menjadi korban, dan dia meminta kepada anak buahnya untuk mencari pelakunya. Scene kembali ke Sam. Dia terlihat mendatangi sebuah perpustakaan untuk menukar senjata yang dimilikinya dengan senjata yang baru. Penjaga perpustakaan yang bernama Madeline membawa Sam menemui Anna May dan Florence. Tempat itu adalah tempat jual beli senjata yang berkedok perpustakaan, di mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Di hadapan mereka bertiga, Sam memperkenalkan diri, di mana mereka bertiga langsung mengetahui kalau Sam adalah anak dari Scarlett. Sebelum memberikan senjata kepada Sam, mereka mengecek koleksi senjata yang dibawa Sam. Kemudian mereka memberikan Sam beberapa buku yang tentunya di dalamnya merupakan sebuah senjata. Setelah itu, Sam menuju ke lokasi pencuri uang itu sesuai informasi dari Nathan. Sam masuk ke kamar hotel tempat pencuri itu menginap dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Di saat yang sama, handphone yang ada di tempat tidur berbunyi. Sam terpaksa menembak pria itu karena nekat ingin mengambil handphone miliknya. Setelah tertembak di perut,
pria itu mengangkat telepon itu dan ternyata itu telepon dari penculik anaknya yang meminta tebusan. Pria itu meminta tolong kepada Sam untuk menyelamatkan anaknya dengan uang yang dicurinya itu sebagai uang tebusan. Sam akhirnya membawa pria itu ke rumah sakit dan dia memutuskan untuk menuju ke lokasi penculikan dengan membawa uang yang ada di dalam sebuah koper, serta memberitahukan rencana itu kepada Nathan. Rencana itu tidak disetujui oleh Nathan, sehingga dia mengirimkan 3 orang suruhannya untuk menyusul Sam dan membawa uang itu kembali dengan tidak melukai Sam. Sampailah Sam di tempat Gutterball dan dia mengganti bajunya sesuai dengan permintaan penculik. Dari arah belakang Sam muncul 3 orang suruhan Nathan yang akan mengambil uang yang dibawanya. Hello, Sam. Setelah mengalahkan mereka bertiga, Sam langsung bergegas menuju lantai dasar gedung itu dan menukarkan uang itu dengan gadis yang mereka sandra. Penculik itu akhirnya kabur menggunakan mobil di mana Sam mencoba menyusulnya. Di dalam mobil ternyata salah seorang dari mereka menembak rekan mereka yang lain dengan maksud ingin menguasai uang tebusan itu sendiri. Hingga akhirnya mobil itu menabrak tembok. Tersisalah 2 orang dari mereka yang masih terus saling menembak dan mencoba melemparkan granat. Tetapi sayangnya sebelum granat itu dilempar, salah satu penculik lainnya berhasil menembak duluan hingga granat itu meledak di dekat koper, yang mengakibatkan uang di dalam koper berhamburan. Kemudian Sam menghabisi 1 orang penculik yang masih tersisa. Kemudian dia menyelamatkan gadis itu dan menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata ayah gadis itu sudah tidak dapat ditolong lagi. 3 orang suruhan Nathan yang babak belur dihajar Sam ternyata juga datang ke rumah sakit itu untuk berobat dan membayar dokter untuk bekerja sama menangkap Sam, dengan menyuntikkan cairan ke badan Sam hingga tangannya tidak dapat digerakkan. Karena kedua tangannya menjadi lemas, Sam meminta tolong kepada gadis itu untuk meletakkan pistol dan pisau di tangan dengan menggunakan solatif. Sam keluar dari ruangan dengan menggunakan kursi dan langsung melawan 3 orang suruhan Nathan. Dari arah lantai, handphone orang suruhan Nathan berbunyi yang kemudian diangkat oleh Sam dengan bantuan Emily. Melalui telepon itu, Sam dipecat oleh Nathan dari tim FOM karena telah membuat uang itu meledak, dan juga Sam telah membunuh orang yang salah, yaitu anak dari Jim McClester, ketua dari salah satu gangster. Tetapi Sam tidak terima dan mengancam balik kepada mereka. Setelah itu, Nathan menelpon McClester dan memberitahukan lokasi terakhir Sam, di mana hal itu dilakukan untuk mencegah peperangan yang besar antara 2 kelompok itu. Setelah itu, Nathan mengirimkan SMS kepada Sam kalau dia sudah tidak bisa melindunginya lagi. Tetapi Nathan memberikan sebuah paket di daerah dekat rumah sakit itu untuk bekal Sam menghilang. Sam menuju ke parkiran untuk mengambil mobil dengan bantuan Emily. Tetapi sayangnya orang suruhan McClester muncul di sana dan berusaha membunuh Sam. The bullets. Reverse. And close your eye. Keep it straight. Namun Sam dan Emily berhasil kabur dari tempat itu dan menuju ke alamat paket yang dikirimkan oleh Nathan. Setelah sampai di alamat itu, ternyata di sana merupakan tempat persembunyian Scarlett, ibu Sam.
Setelah tangannya berhasil digerakkan kembali, Sam menanyakan alasan ibunya selama 15 tahun meninggalkannya. Di mana ibunya melakukan itu semua untuk keselamatan Sam, karena dia telah membunuh orang yang telah membunuh suaminya, di mana orang itu mempunyai koneksi dengan The Firm. Sehingga setelah kejadian itu Scarlett menjadi target incaran mereka dan terpaksa meninggalkan Sam supaya nyawanya tidak terancam. Sementara di luar rumah terlihat sekelompok orang sudah mengepung tempat itu. Akhirnya mereka bertiga segera turun menggunakan lift. Tidak disangka ketika lift terbuka, sekelompok orang itu sudah ada tepat di depan lift. Mereka pun kembali naik dan kabur melewati cerobong rumah itu menuju ke perpustakaan. Hi, Madeline. Tetapi dua orang suruhan McLester mengetahui persembunyian Sam dan ibunya. Dan mereka langsung memberitahukan ke seluruh orang-orang mereka untuk menuju ke sana. Karena merasa itu adalah kesalahannya, Sam memutuskan untuk menghadapinya sendirian dan menyuruh yang lain untuk pergi ke ruang bawah tanah. Satu persatu orang suruhan McLester masuk dan menyerang Sam hingga dia tidak berdaya dikeroyok oleh mereka. Dari balik meja muncul ibunya untuk membantu dia melawan orang-orang itu. Sementara di ruang bawah tanah, Madeline, Florence, dan Anna May memutuskan untuk membantu Sam dan ibunya. Mereka membagi tugas, di mana Madeline tetap di bawah untuk menjaga Emily, sementara Florence dan Anna May menuju ke atas untuk membantu Sam dan ibunya. Muncullah Florence dari lantai 2 ketika Sam dan ibunya sudah kehabisan peluru. Ditambah bantuan dari Anna May dengan melemparkan bom asap. Satu persatu orang suruhan McLester pun tewas. Tetapi sayangnya Madeline yang berada di mobil Vance tertembak di dada sebelah kirinya. Kemudian dia keluar dari mobil dan mengambil sebuah kampak. Mereka semua sudah kehabisan peluru sehingga perkelahian antara mereka pun terjadi dengan menggunakan senjata tajam. Akhirnya mereka dapat mengalahkan orang suruhan McLester, kecuali Madeline yang harus tewas. Serta Emily berhasil dibawa oleh salah seorang dari mereka yang masih hidup. Setelah menguburkan jasad Madeline, Sam mendapatkan telepon dari orang McLester untuk datang ke tempat mereka berada, yaitu di restoran langganan Sam dan ibunya. Setelah beberapa saat Sam dan McLester berbicara, muncul ibu Sam, Florence, dan Anna May yang menyamar sebagai pelayan di restoran itu. Sambil menodongkan senjata ke arah mereka, Sam langsung mengajak Emily pergi dari tempat itu. Kemudian mereka bertiga pun langsung menghabisi orang-orang yang berada di restoran itu. Keesokan harinya, Sam bermimpi ditembak oleh Emily yang dendam kepadanya karena sudah membunuh ayahnya. Akhirnya Sam meminta maaf kepada Emily. Di usianya yang masih 8 tahun, pikiran Emily jauh lebih dewasa, di mana dia memaafkan Sam karena dia hanya orang suruhan. Selain itu, Sam telah menyelamatkan Emily dari penculik dirinya. Setelah itu, Emily datang menemui Nathan dengan membawa sebuah buku. Dari buku itu terjatuh sebuah kertas dengan sebuah tulisan. Di saat yang sama, Sam sudah membidik Nathan dari kejauhan. Kemudian Sam menelpon Nathan dan memberitahukan rencananya, di mana Nathan diminta kembali lagi ke The Firm dan memberitahukan ke anggota yang lain jika Sam akan membunuh mereka. Tetapi karena Emily, akhirnya Sam mengurungkan niatnya itu.
Dengan kata lain, mereka diselamatkan oleh Emily sehingga mereka masih hidup. Dan dalam hitungan ke-10, Emily dan Sam meninggalkan tempat itu.